apa yang dilakukan mayit di dalam kubur, apakah dia itu santai-santai, apakah dia itu bekerja seperti orang yang masih hidup, apakah dia itu lagi makan? Oh, tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, perjalanan hidup manusia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup manusia itu mulai dari alam ruh, kemudian ke alam rahim seorang ibu. Setelah dari alam rahim lahir ke alam dunia. Dari alam dunia kemudian dipanggil oleh Allah masuk ke alam kubur. Intinya semua orang itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan kematian. Siapapun dia, mau orang kaya kek, mau orang miskin kek, mau pejabat kek, mau orang yang tidak punya jabatan kek, kalau sudah waktunya mati, ya mati. Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti sudah habis kontraknya di alam dunia. Semuanya bakal mati, mau tidak mau, suka tidak suka, mati. Kan ada lagunya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang bader mati, orang yang soleh juga mati. Nah, semuanya mati, ya. Cuman perhitungannya di sana yang berbeda-beda. Saudaraku seiman seagama, sebenarnya orang yang meninggal itu tidak sadar. Dia anggap itu mimpi. Ketika dicabut oleh malaikat Israel nyawanya, dia akan melihat keramaian itu, melihat ada orang pada datang, kemudian dia itu ikut juga di dalamnya, ada apa ya rame. Nah, seakan-akan dia itu bermimpi sebenarnya. Dia ngelihat dirinya itu dimandikan, dia ngelihat dirinya itu dibungkus kain kafan, dia melihat dirinya disolatkan, dia melihat juga digotong ke kuburan, dia melihat juga waktu di kuburan, dikubur itu dia juga melihat. Nah, setelah dia dikubur, keluarganya pada pulang, semuanya pada pulang. Nah, disitulah ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke jasadnya. Setelah dikembalikan oleh Allah, baru dia bangun. Nah, kemudian dia berkata, ya Allah, saya mimpi ternyata. Mimpinya mimpi mati. Wah, ternyata mimpi katanya. Nah, setelah dia itu sadar bahwa di kanan kirinya itu adalah tanah, tempat yang sempit. Nah, disitulah dia itu merasa ketakutan. Nah, apa yang dilakukan di dalam kubur tidak lain dan tidak bukan, ya, ada istilah nikmat kubur, ada istilah siksa kubur. Nah, di dalam kubur itu kita yakin semuanya ada malaikat mungkar wa nakir yang memberikan pertanyaan. Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka. Ditanya. Dan itu tidak bisa dipelajarin ketika masa hidup di dunia. Belajar biar hafal, nanti kita ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir biar enak. Lah, kagak begitu. Kalaupun hafal, seperti apa hafalnya? Lengket benar hafalannya tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh malaikat mungkar wa nakir.
belum tentu bisa jawab kalau amalnya tidak baik di alam dunia. Saudaraku seiman seagama, nah di dalam kubur itu yang diharapkan adalah doa daripada orang yang hidup. Kalau orang tua punya anak, ya anaknya yang diharapkan yaitu doanya, bukan hartanya. Nah kalau hartanya disumbangkan, pahalanya untuk almarhum juga bisa. Karena orang yang meninggal dunia itu disebutkan mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwisi. Orang yang meninggal dunia itu yang di alam kubur itu ya, itu seperti orang tenggelam minta tolong. Bagaimana saya contohkan? Ada orang, kita lah atau saudaraku seiman seagama, ada di tengah laut sendirian, lelep, tenggelam, minta tolong. Nah ketika ada orang yang ada di kapal dan menawarkan, yang dibutuhkan itu apa? Nah ketika minta pertolongan ditawarin, kamu mau duit nggak 1 miliar? Nggak bakalan mau, karena yang dibutuhkan keselamatan. Kamu mau mobil nggak? Nggak mau. Kamu mau rumah nggak? Nggak mau. Yang dibutuhkan apa? Ketika dikasih ban bekas, ya ban bekas mobil yang meledung itulah, dilemparkan, nggak mau dia. Kenapa? Yang dibutuhkan waktu itu bukan mobil, bukan jabatan, bukan harta, bukan uang. Yang dibutuhkan ketika tenggelam itu ban bekas. Nah perumpamaannya ban bekas ini adalah doa. Doa dari anak yang soleh dan soleha. Ketika anak sudah mendoakan kedua orang tuanya di alam kubur, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah disitulah anak yang soleh ini akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diampuni dosa-dosa almarhum wal marhumah yang ada di dalam kubur tersebut. Saudaraku seiman seagama, itulah sekelumit tentang perjalanan manusia, bahwa manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diawali dengan rasa sakitnya kematian. Qadaru syiddatil mauti wa karbihi 'alal mu'min ka qadari salasimi'ati darbatin bisayfi. Nah, ini Nabi mengatakan orang yang beriman itu ya matinya, sakitnya rasa kematian itu akan merasakan sakitnya kematian itu seperti 300 kali pukulan dari pedang. Nah mudah-mudahan kita semua saudaraku seiman seagama dicabut nyawa atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan yang lemah lembut, dengan cabutan nyawa yang dilakukan oleh malaikat Israel dengan cabutan yang sangat lembut. Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah, meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.